Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmayanti dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia 3A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini, dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah berbicara retorika yang diampu oleh Bapak dosen Tato Nuryanto, MPD. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya mulai pidato pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang saya hormati, Bapak atau Ibu dosen beserta seluruh staf jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. Yang saya hormati, Bapak Tato Nuryanto, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara retorika. Dan teman-teman saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pentingnya menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Semoga kita senantiasa diberi kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit atau wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Hadirin yang berbahagia, kesehatan adalah keadaan sejahtera fisik, mental, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menjaga kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi manusia pada masa pandemi saat ini. Semua orang berusaha untuk menjaga kondisi tubuh mereka, mulai dari menjaga makanan, menjaga pola tidur, istirahat, olahraga, dan lain sebagainya. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Virus corona jenis baru ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019, kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit yang diberi nama COVID-19 atau COVID-19. Gejala umum COVID-19 ini berupa demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil yang dikeluarkan seseorang saat batuk atau bersin. Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 saat ini sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Untuk itu, hadirin yang saya hormati, perlu kita ketahui seberapa pentingnya kesehatan yang kita miliki saat ini agar kita tetap terjaga dan terhindar dari penyakit yang satu ini. Dengan cara penularan yang sangat mudah, mirip dengan penularan flu, maka kita seharusnya lebih waspada lagi untuk lebih berhati-hati agar kita dapat melindungi diri kita
keluarga kita, dan orang lain. Kita sebagai manusia sepatutnya sadar akan bahaya yang menghantui bagaimana ganasnya COVID-19 ini. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan beberapa cara pencegahan COVID-19 ini. Tindakan yang pertama yaitu menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Kemudian mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun. Perlu kita ketahui bahwa mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh kuman ataupun virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Sikap yang kedua yaitu ketika batuk dan bersin, tutuplah hidung atau mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Selanjutnya, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat yang umum. Selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, mulut, atau segitiga wajah dengan tangan. Karena tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita melalui tangan. Selanjutnya, gunakan masker atau penutup mulut dan hidung ketika Anda sedang berpergian atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda. Kemudian sebaiknya menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Selanjutnya, hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat. Kemudian selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 ini dari sumber resmi dan akurat. Kemudian ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini. Kita boleh waspada, tetapi alangkah lebih baiknya agar kita tetap bersikap tenang dan tidak panik. Hingga saat ini, di seluruh dunia tercatat sebanyak 39,6 juta kasus positif corona, 27,2 juta orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 1,11 juta orang meninggal dunia. Sementara itu, di Indonesia sendiri tercatat sebanyak 358.000 kasus positif corona, 282.000 orang dinyatakan sembuh dan sebanyak 12.431 meninggal dunia. Dengan demikian, menjaga kesehatan pada masa pandemi saat ini adalah hal yang paling penting. Jika kesehatan ini terjaga dengan baik, maka kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar dan bisa meraih pengalaman hidup yang lebih banyak di masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga pidato ini dapat berguna, bermanfaat, serta mudah diterapkan dari sekarang untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.